Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lely Hidayati dari Fakultas Ekonomi Manajemen, NIM-nya 0187124114. Hari ini saya akan membuat video tugas dari Pancasila yang menjelaskan mengenai sejarah perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Berikut adalah perkembangan Pancasila dari masa ke masa itu dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah masa Orde Lama sekitar tahun 1945 sampai 1966. Terus masa yang kedua adalah masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, dan yang ketiga adalah masa reformasi 1998 sampai sekarang. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa, setiap periodenya memiliki tantangan dan penekanan yang berbeda dalam penerapannya. Pada masa Orde Lama, Pancasila mengalami gejolak dengan banyak pemberontakan dan eksperimen sistem demokrasi pada saat itu. Orde Baru berusaha menerapkan Pancasila secara ketat untuk stabilitas, tetapi terkadang otoriter dan membatasi kebebasan. Sementara itu, era reformasi membuka ruang kebebasan yang lebih luas, namun juga menghadapi tantangan baru terkait globalisasi dan moralitas. Sejarah Pancasila dimulai dari masa Orde Lama, yaitu Presiden Soekarno ya. Pada 1945 sampai 1950 ini menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam kondisi negara yang baru merdeka dan penuh gejolak pada saat itu, dengan berbagai pemberontakan yang terjadi yang mengancam ideologi Pancasila seperti pemberontakan PKI di Madiun dan DITII di Jawa Barat. Pada periode tahun 1950 sampai 1959, Pancasila lebih diarahkan pada ideologi liberal dengan penekanan pada hak individu dan sistem demokrasi parlementer. Meskipun demikian, pemilu tahun 1955 dianggap demokratis, dan kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang berujung pada dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 pada waktu itu. Sistem pemerintahan ini berubah menjadi demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Periode ini diwarnai oleh dominasi kekuasaan presiden dan berakhir dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kemudian pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, pemerintah berfokus pada stabilitas politik dan ekonomi dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional seperti yang tercermin dalam rencana pembangunan 5 tahun atau dikenal dengan Repelita yang digagas oleh Presiden Soeharto. Penerapan Pancasila cenderung lebih otoriter dan ketat, dan mengatur partai politik hanya menjadi 3 saja pada saat itu, PDI, PPP, dan Golkar, dan menjadikannya sebagai asas tunggal. Dan mulai muncul kelemahan di era Presiden Soeharto seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan pembatasan kebebasan berpendapat dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga terjadi reformasi. Dan kemudian masa yang ketiga adalah masa reformasi sampai saat ini. Setelah jatuhnya masa Orde Baru, Indonesia memasuki era baru yang mengutamakan kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat, dan pemerintahan yang transparan. Refleksi Pancasila sebagai ideologi negara yang berakar pada nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sistem atau nilai pandangan hidup, tetapi juga sebagai dasar filosofi kenegaraan yang beraneka ragam suku, ras, agama, budaya, yang dapat mempersatukan bangsa dan menghindarkan dari perpecahan karena satu ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari saya tugas Pancasila ini. Terima kasih.